Let your kingdom come on earth. Let it shine for all it's worth. Every heart and every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun. That's all.
segala macam. Terima kasih.
Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah kepunyaan-Mu Bapa. Tidak Engkau biarkan kami sendiri, karena Engkau Allah yang mengerti kami. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang membuka jalan saat tiada jalan. Mungkin di depan buntu, mungkin di kiri kanan buntu, tetapi bersama Engkau Tuhan, Allah yang hidup itu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau duduk diam Tuhan, merenungkan firman, berfirmanlah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Sampaikan isi hati-Mu. Berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengar akan firman-Mu. Dan Tuhan, sembunyikan kami semua para hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Kami siap Bapak. Dan kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya baru bertemu dengan Bapak dan Ibu. Ya, nanti Bapak Gembala yang mengenalkan ke jemaat ya. Saya sampaikan firman Tuhan dulu ini. Ya. Puji Tuhan, welcome, selamat datang di GBI Kerajaan Allah. Mungkin udah pernah kali ya. Oh, udah, maafkan saya. Ibu dokter sama Bapak ya. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu semua, mari kita buka di Yeskiel pasal 37. Yeskiel pasal ke-37. Yeskiel pasal yang sebentar ya. Oke. Baik, sudah ketemu semuanya ya. Oke, kita akan baca dari ayat yang 1 sampai ayat yang 13 secara bergantian. Dengan hormat kita semua lagi bergantian. Mari. Yeskiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 menurut saya Pak. Saya akan baca yang ganjil, yang pertama, saudara yang kedua, dan begitu seterusnya kita akan bergantian. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Ya, siap. Oke. Ayat yang pertama saya bacakan terlebih dahulu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2, silakan saudara, 1, 2, 3. Oke, belum ketemu semua ya. Belum ketemu semua belum? Sudah? Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kedengarannya. Oke, ayat kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, belum. Izin minta maaf, ada yang belum ketemu. Yeskiel 37. Maaf Bapak Gembala. Yeskiel 37 ayat pertama sampai ayat yang 14. Gak apa-apa. Oke? Ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat kedua saudara, 1, 2, 3. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak ketakutan di lembah. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Ayat 4 saudara, 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan membiarkan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan menyatui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 8. Sedang aku mengamatinya, urat-urat ada dalam daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku berbuat seperti diperintahkannya kepadaku. Nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejak-jejaknya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuat kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya, dan membuatnya demikianlah firman. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Jadi kitab Yehezkiel ini ditulis oleh Nabi Yehezkiel itu bukan di Yerusalem, Bapak Ibu semua. Saya ulangi, bukan di Yerusalem, tapi ditulis di tahun kurang lebih 590 sekian ya sebelum Masehi. Tepatnya saya udah ada datanya ini, sebentar biar lebih bentar. Ya, dia dibuat tahun 593 sebelum Masehi sampai 571 sebelum Masehi. Jadi kitab ini tidak ditulis di Yerusalem. Kita tahu di Yerusalem itu dia ada di mana ada bait Allah. Pada saat itu bait Allah sudah hampir runtuh, dan Israel ini dibuang ke Babel. Jadi bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami penderitaan yang amat sangat. Di sini dikatakan mereka kehilangan harapan. Saya ulangi, ditulis pada masa di mana mereka dijajah oleh bangsa lain, dan ditulis pada saat pembuangan. Nah, bangsa Israel yang dibuang di Babel, yang namanya orang yang dibuang atau bangsa yang dibuang, itu kehilangan identitas dirinya, Bapak Ibu semua. Enggak ada lagi harga dirinya, seperti itu dibuang, enggak dianggap sebagai suatu bangsa, kehilangan identitasnya. Bangsa Israel di pembuangan mengalami krisis iman. Bahkan mereka bertanya pada diri mereka sendiri, apakah Allah masih menyertai kami? Lihat saudara-saudara, bangsa Israel sampai bertanya seperti itu, apakah Allah masih menyertai kami? Nah, apa yang dialami oleh bangsa Israel sekarang ini, itu sebenarnya kita juga mengalami juga secara kehidupan kita. Mungkin kita mengalami suatu saat di mana
Di dalam perjuangan ini kita merasa di mana Allah? Katanya Allahku Allah yang hidup. Katanya Allahku Allah yang mencukupi. Tapi ketika aku membutuhkan sesuatu, bilang nggak ada yang nolongin aku. Padahal bangsa Israel mengalami pembuangan ini, jadi mungkin kita mengalami pembuangan itu bukan karena Allah meninggalkan kita. Bukan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang menyebabkan terpisah antara kita dengan Allah adalah segala dosa, segala pelanggaran dan kesalahan kita. Jadi, Bapak Ibu semua, coba pahami baik-baik. Di posisi pembuangan di sini itu adalah posisi keputusasaan. Posisi di mana bingung mau minta tolong sama siapa. Posisi di sini pada saat kamu berharap sama manusia, pasti kamu akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau kita pada posisi sulit seperti ini dan kita tidak berharap kepada Tuhan, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu, firman Tuhan di dalam Yeremia 17 dikatakan tertutup orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau bangsa Israel pada waktu itu berharap kepada manusia, berharap kepada bangsa Mesir yang akan mungkin menolongnya, kepada bangsa Asyur atau kepada bangsa-bangsa lain, keadaannya bukan malah tambah benar, keadaannya akan makin terburuk, terburuk, dan terburuk, dan terburuk. Maka seorang yang namanya Yeskiel di tengah badai itu, saya ulangi, di tengah badai di mana bangsanya mengalami krisis, seorang yang bernama Yeskiel ini dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan membuat, Tuhan memberikan penglihatan. Yeskiel dibawa ke atas ke suatu lembah, dan di atas lembah itu dia lihat tulang-tulang berserakan. Boleh ditampilkan gambarnya ya, slide yang terakhir, mungkin bisa. Nah, lihat yang sebelah kiri ya, kelihatannya Bapak Ibu, mudah-mudahan kelihatannya. Nah, agak sama-sama ya. Jadi kurang lebih seperti inilah keadaannya. Jadi di situ ada tengkorak mungkin tulangnya itu sudah terputus semua. Yang ada adalah apa? Kematian. Bapak Ibu Saudara semua, saya tanya, kalau kita lihat tengkorak ini, tulang-tulang manusia ini, saya tanya, menurut pandangan Bapak Ibu, masih ada harapan atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Masih ada harapan atau tidak? Halo, masih ada harapan? Dijawab dong. Halo, masih jawab ada harapan? Masih. Ada yang bilang masih. Kenapa dia bisa Kenapa Melki bisa bilang masih? Karena Pak Melki berharap kepada Bapak Ibu semua. Sedia. Saya bilang sama Bapak Ibu semua, ini kesia-siaan manusia. Kalau nggak ada Yesus di dalamnya, mati. Loh Pak Ronald, saya ibadah setiap hari Minggu, saya pelayanan setiap hari Minggu, saya bersaksi atau apapun juga saya lakukan buat Tuhan. Kalau Yesusmu tidak hidup di dalam dirimu, kita sama seperti tulang-tulang yang berserak ini, mati. Enggak ada harapan, sia-sia. Dan indahnya Tuhan, itulah maka saya katakan betapa Bapak kita itu sayang banget sama kita, betul. Sayang banget sama kita. Udah nggak ada apa-apa kayak gitu. Tetap Bu,
Tetap letak, saudara semua, di dalam Yesus ada harapan. Coba bilang kiri kanan biar nggak ngantuk ya. Saya akan panjang dikit misalnya dari kitab Yeskiel ini biar di dalam Yesus ada harapan. Jangan putus asa. Amin. Jadi Tuhan ini seperti itu. Dan apa yang Tuhan perintahkan? Inilah. Makanya kalau saya sampaikan buat teman-teman semua yang hadir saat ini, saya lihat ini udah banyak generasi muda nih, wah puji Tuhan nih. Jadi tambah semangat ini ya, luar biasa. Jadi saya mau sampaikan buat saudara, ketika kita ketemu sama teman kita atau sama saudara kita atau siapapun juga yang nggak bilang seperti ini, aku nggak ada harapan, nggak mungkin aku disembuhkan, nggak mungkin aku diselamatkan, aduh udah parah, udah kanker stadium sekian, tetap bilang sama dia, saat ada Yesus dalam hati kamu masih ada harapan. Apakah pakai cara dokter? Bisa. Saya kemarin melihat bagaimana proses supaya kanker itu dimatikan sel yang bertumbuhnya. Nggak ada ibu dokter di sini, ya. Ibu dokter yang beri. Jadi saya lihat itu dan ternyata kemo itu kemo yang dialami oleh penderita kanker itu hanya mematikan sel-selnya itu saja, mematikan sel kankernya saja, tetapi tidak menjamin bahwa sel kankernya itu tidak tumbuh lagi. Mudah-mudahan benar. Kalau salah saya dikoreksi ya Bu Dokter ya. Ya Pak Gembala, kalau saya salah dikoreksi. Ya, seperti itu. Jadi kalau mereka udah stadium berapa itu kankernya itu udah menyebar kemana-mana. Sampai dokter tuh kasih 3 opsi. Satu opsinya kemo, satu opsinya apa lagi, dan opsi yang ketiga udah biarin aja kankernya tumbuh sendiri. Nah saya mau sampaikan buat saudara semua, lihat apa Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus yang hidup dalam hidup kita enggak mungkin, mustahil. Tapi dengan Yesus Allah yang hidup itu, stadium berapapun sembuh dalam nama Yesus. Bahkan jalan-jalan bisa terbuka. Itu karena ada Yesus yang hidup itu. Nah, sedikit saya mau sampaikan buat Bapak Ibu semua apa yang terjadi di sini. Mari kita coba praktikkan. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Kita lihat ya. Saya bacakan ayat yang keempat. Yeskiel 37 ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku, berbuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Nah, hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu semua, keadaan kita, situasi saat ini mungkin udah seperti zaman Nuh hadapi, zaman seperti pada waktu Daud menghadapi Goliat mengolok-oloknya, hei Israel, di mana Allahmu? Ayo, siapa yang bisa lawan aku? Diolok-olok, gagal. Yesus mau mati di kayu salib, gagal. Lihat, kamu minta tolong sama Pak Pendetamu, nggak ditolong kan? Kita hidup di situasi seperti ini. Kita hidup di zaman di mana berbagai macam ajaran.
Sampai kita bingung sendiri. Para hamba Tuhan yang puji Tuhan hadir pada saat ini, Bapak Ibu semua sedang menyiapkan bahtera itu. Bapak Ibu semua di akhir zaman ini, Bapak Ibu hamba Tuhan sedang menyiapkan bahtera itu. Jangan setengah, jangan setengah. Lebih banyak lagi jiwa bawa masuk ke bahtera itu. Masuk dari mana lagi? Udah gak ada waktunya lagi kita pandang dia dari denominasi A, B, C, D, E, Z. Sekarang waktunya mau digembalakan, gembalakan. Rebut dia dari tangan musuh itu. Mengapa kita ada di zaman sebenarnya? Kalau firman Tuhan katakan kita ini warga negara kerajaan surga. Dan keadaannya itu biasa seperti ini. Keadaannya itu dibuat supaya kita anak-anak Tuhan fokus kepada antikris. Kita hanya fokus takut nanti anak-anak diculik, atau kita takut ini, kita takut itu, takut ini, takut ini. Keadaannya udah seperti itu. Keadaannya dibuat supaya jemaat Tuhan sakit hati sama gembalanya, kecewa sama gembalanya, kecewa sama pendeta. Keadaan di saat ini dibuat supaya pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan pada jatuh semua. Tapi terpujilah Tuhan, Allah yang hidup itu. Di tengah badai, di tengah krisis, di tengah kebimbangan dan kebingungan, Dia hadir lewat Nabi Yunus yang tidak dikatakan, hai tulang-tulang, bangkitlah, aku memberikan kepadamu nafas hidup itu. Yang saya sampaikan bukan hiburan, tapi yang saya sampaikan kita praktikkan sama-sama yang hadir pada saat ini. Aku firman Tuhan berkata kepada kita, aku memberikan kamu nafas hidup itu. Bangkit kembali, jadi tentara Tuhan yang dahsyat. Bawa lebih banyak lagi orang masuk di dalam bahtera. Masih banyak juga kursi-kursi yang kosong. Bawa mereka, anak-anak muda. Kalau anak muda, yang anak muda lambaikan tanganmu, anak muda. Wah, banyak sekali. Saya melihat ada 1.000 anak muda. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan semangat dong. Yang ibu-ibu lambaikan tanganmu, ibu-ibu. Waduh, luar biasa. Saya melihat ada 2.000 ibu-ibu berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan bapak-bapak, ada bapak-bapak. Oh iya, bapak-bapak. Wah, luar biasa. Bapak-bapak, ya 1.500 saja deh. Ya. 1.500. Ya, luar biasa. Ya, soalnya kenapa saya bilang ini itu pengalaman pelayanan Bapak Ibu semua. Lebih banyak ibu-ibu yang bertobat duluan baru bapaknya yang nyusul. Pengalaman pelayanan kayak gitu. Ya, puji Tuhan. Baik, nah saya lanjutkan Bapak Ibu semua. Perkataan ini ditujukan kepada kita juga. Untuk kita bangkit. Yang sudah pernah menyampaikan firman Tuhan, kemudian sekarang karena suatu hal nggak menyampaikan firman Tuhan lagi, bangkit, sampaikan firman Tuhan lagi. Yang dulu pernah mengembalakan, sekarang nggak pernah mengembalakan karena sesuatu hal, bangkit, gembalakan lagi. Ya. Pak, tapi nanti saya sampaikan firman Tuhan gimana? Jangan khawatir, Pak Gembala mau buka cabang di mana-mana. Ya, Pak Gembala sama Ibu Dokter sama Ibu semua saya belum kenal, maaf ya. Pokoknya ya, karena udah gak ada waktunya lagi, Pak. Udah gak ada waktunya lagi. Saudara semua harus jadi Yeskiel yang berkata kepada tulang-tulang, hai tulang-tulang, bangkitlah.
Yang belum baptis segera baptis, jangan ditunda. Yang belum baptis udah keluar, ini Pak Gubernur ini terlalu baik memang, udah pelayanan tapi belum dimatraikan yang jadi anak Tuhan. Oh Pak orang kami ini ambil langkah tindakan hati dibaptis. Jadi para Tuhan, anak muda mau melayani Tuhan di tempat ini, amin. Kalau anak muda mau melayani Tuhan di tempat ini, amin. Boleh di zoom pohonnya, Bapak Ibu Kakak, Bung Srek, Bung Henry, ya. Bapak Ibu semua, ini solusinya ya Bapak Ibu semua. Ini adalah pohon redwood. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ini nama pohonnya redwood. Jadi pohon ini luar biasa. Betul ya Pak Gubernur? Mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau ada yang salah tolong diperbaiki. Jadi pohon ini luar biasa. Jadi akarnya itu nggak dalam Bapak Ibu semua. Akarnya itu nggak dalam, tapi indahnya pohon yang satu pasti akan menolong pohon yang lain. Ada ketergantungan di antara mereka. Mengikatnya itu di bawah, nggak kelihatan. Dan indahnya ada pohon yang terkena matahari dan ada pohon yang ya betul. Pak, saya pusing gini Pak. Kalau suami istri seperti ini, mau istrinya bawel kayak apa, tetap sayang sama dia. Mau istrinya nyebelin kayak apa, suami ditinggal keluar pulau sedih sendiri, tetap nyatu dia, hanya dia kasih hatiku. Pohon ketawa sih, sebagaimana pohon ini enggak akan tergoyah. Anak-anak muda nanti dapat pasangan hidup, harus jadi pasangan hidup yang menopang ya, yang ajak ayo ke gereja yuk, bukan ayo ke tempat lain. Saya nggak usah sebut, ayo ke rumah. Jadi kembali lagi, Pak Gembala, sama di sini kebetulan ada hamba Tuhan semua. Ini dibutuhkan di akhir zaman ini, Pak. Dan kita di sini terdiri dari beberapa gereja. Ada gereja yang memakai gedung ini pagi, ada gereja siang, sore, malam. Ya mungkin harus satu kali kapan kita harus satu, Pak. Berdoa bersama buat Jakarta Utara ini. Amin semua. Dan buat ibu semua, buat bapak ibu semua, para hamba Tuhan di tempat ini, udah saatnya, udah nggak bisa, udah waktunya kita nggak bilang, oh kamu dari ini, oh kamu dari ini, oh kamu dari ini, wah kamu baptis ini, kamu udah. Ayo bersama-sama. Kenapa? Ada banyak kematian di luar sana. Beruntung Anda ada dalam bahtera ini. Sekalipun mungkin disampaikan, kami para hamba Tuhan tidak akan bosan-bosan, akan selalu mengingatkan saudara semua yang udah siap jadi KKS, jangan tunda jadi KKS, ketua komposer. Bikin segera. Anak muda, saya kata Bung Iksan, anak muda sudah ya KKS yang terbentuk ya Bung Iksan ya. Ibu-ibu juga. Semuanya harus. Kenapa? Karena dengan ini kita akan hidup. Ketika kita saling memberikan kekuatan. Di situ, ini Tuhan kasih suci, enak banget, indah banget. Coba lihat gitu. Lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 tolong. Ayat yang ke-7. Yang pohon tetap deh. Yang pohon tetap. Ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu, saya jadi baca deh. Enggak apa-apa, saya bacakan deh. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat. Perhatikan Bapak Ibu semua.
Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ada kesatuan. Gak pandang wajah kamu cantik, ya pasti cantik semua sih anakku. Anak pasti ganteng semua yang mulia. Bersatu, mulai bergerak, tulang-tulang itu dapat Bapak Ibu bayangkan. Boleh kembali ke gambar yang sebelumnya? Boleh kembali ke gambar yang sebelumnya? Ya, di zoom, tolong. Dapat Bapak Ibu bayangkan, ya? Dapat Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya tulang-tulang itu nggak bersatu, pasti semua bukan manusia jadinya. Betul tidak? Benar kan? Tapi ketika tulang-tulang itu mulai bersatu, saudara semua, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika kita bersatu, boleh kembali lagi ke gambar pohon? Boleh kembali lagi ke gambar pohon? Ketika kita bersatu, saudara-saudara semua, kita hidup di zaman yang menanyakan, kamu, di mana Allahmu? Lihat, apakah Allahmu menolongmu? Dan kita akan nyatakan itu. Kita akan nyatakan siapa Allah kita yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan. Saya sudah atau saya berdua dulu? Mau yang mana? Tadi udah pegang jam tangan soalnya Bapak pegang jam tangan. Baik, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satu hati kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, Engkau membangkitkan kami Tuhan. Kami yang dahulu mati, sekarang kami bangkit kembali Tuhan. Tulang-tulang yang berserakan, tidak ada nafas kehidupan, sekarang tulang-tulang itu kembali bangkit. Saudara, mungkin saudara diingatkan, mungkin firman Tuhan ini untuk diri saudara. Tuhan mau saudara bangkit. Tuhan mau saudara hidup. Atau mungkin pada saat ini saudara diingatkan, ada teman-teman saudara atau saudara punya kerabat yang lain yang saudara tahu pada saat ini dia mati sekalipun dia hidup. Atau mungkin ada jemaat saudara yang seperti itu. Kita ambil waktu ini. Yang online juga kita ambil waktu ini. Ayo kita ambil waktu ini. Kita katakan kepada tulang-tulang itu, lihat, Tuhan memberikan nafas hidup kepada. Tuhan memberikan nafas hidup. Ya, katakan itu juga atas pelayanan saudara pada saat ini. Dimanapun saudara melayani saat ini, mungkin sudah lama saudara tidak melayani. Saudara hanya vakum. Saudara hanya tertuduh dengan perasaan bersalah. Aku jadi jemaat saja. Tapi hari ini Tuhan bangkitkan saudara kembali. Dan mungkin di sini ada kepala keluarga yang berkata, aku putus asa Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hari ini datang kepada Yesus, Allah yang hidup itu. Semuanya datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Maka akan
diperintahkannya nafas hidup itu. Akan diperintahkannya nafas hidup itu mengalir memenuhi saudara semua. Akan terjadi kebangkitan, kebangunan rohani di dalam kehidupan saudara-saudara semua. Karena saudara semua dipilih oleh Tuhan. Bangkit dari tempat untuk musik. Angkat kedua tangan sakit. Kita lakukan ujian ini dulu. Bapak, Engkau mengerti, Engkau peduli Tuhan. Kita akan bersama-sama. Allah mengerti. Iman saudara, katakan iman saudara, buka suaramu pada saat ini. Perkatakan atas dirimu, atas keluargamu. Perkatakan atas pelayananmu saat ini. Perkatakan. Bukankah Yehezkiel diminta Tuhan bernubuat atas tulang-tulang yang kering itu? Buka suaramu. Buka suaramu saat ini. Perkatakan. Yang bapak-bapak mungkin belajar, ikuti parola saat ini. Tumpang tangan di kepalamu. Tumpang tangan di kepalamu. Bilang di dalam nama Yesus, aku diberkati. Dalam nama Yesus, aku diberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku diberkati. Aku diberkati. Ibu-ibu, bilang ibu-ibu, bilang dalam nama Yesus, aku diberkati. Dalam nama Yesus, aku diberkati. Anak-anak muda, bilang, anak-anak muda bilang, dalam nama Yesus, aku diberkati. Dalam nama Yesus, aku diberkati. Berkatakan, ayo berkatakan, jangan diam, dan berkatakan atas pelayananmu saat ini. Lihat, di luar sana ada begitu banyak mereka yang mati. Saya ulangi, di atas mimbar ini saya sampaikan, di luar sana ada begitu banyak tulang-tulang yang berserakan. Bapak Ibu, tumpahkan tangan buat pelayananmu pada saat ini. Katakan dalam nama Yesus, aku merebut jiwa-jiwa itu. Di dalam nama Yesus, aku merebut jiwa-jiwa itu. Dalam atas usahamu pada saat ini. Tumpahkan tangan atas pekerjaanmu, apapun pekerjaanmu. Tumpahkan tangan dengan imanmu pada saat ini. Dan ucapkan kata-kata berkat itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Usahaku diberkati dalam nama Yesus, pekerjaanku diberkati. Anak-anak muda yang sedang cari pekerjaan pada saat ini, nyatakan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Aku dapat pekerjaan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan berikan pekerjaan buat aku. Tuhan buka
Tuhan membaca. Terima kasih Tuhan.